Ngipi padilah tarbiyatil aulad. Padilah mendidik anak-anak. Biar kita paham bagaimana cara mendidik anak. Qala Anas, qala berkata siapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-gulamu yu'aqqu anhu yaumas sabi'. Al-gulamu anak itu yu'aqqu diakikahkan anhu dari gulam yaumas sabi' pada hari ke-7. Jadi kalau mau akikah yang terbaiknya itu hari ke-7. Pas lahir hari ke-7. Wa yusamma dan diberi nama, namain. Jadi akikah segala proses menamakan. Wa yumatu dan dibersihkan anhu dari gulam atau dari bayi apa al-adza penyakit-penyakit. Faida balagha sitta sinin, apabila telah sampai umurnya 6 tahun, udiba, maka diajarkan tentang adab. Bukan disuruh belajar tentang kitab, tapi diajarkan adab. Karena berbeda. Orang disuruh hafalan anak-anak ama diajarkan adab beda. Kalau adab itu biasanya adab itu anak-anak itu menirukan apa yang dilihat. Jadi menirukan apa yang dilihat, apa yang didengar. Makanya dalam pemahaman ini orang tua harus hati-hati ketika berhadapan dengan anak-anaknya. Karena apa? Dia akan berbicara apa yang dia lihat. Ya kalau orang tuanya bicaranya kasar, ya anaknya juga pasti akan kasar. Kalau pengen mempunyai anak yang berbicaranya lembut, maka berbicaralah yang lembut ketika di depan anak-anak. Ini di depan anaknya kasar. Misalkan kasar, ngomong yang kasar, sama istri kasar, sama nikah kasar, ya anaknya begitu. Anak itu kan laksana kertas putih, tergantung menulisnya apa. Kita tulisnya apa? Kalau tulis tintanya merah ya jadi merah, kalau tintanya hitam ya jadi hitam. Makanya benar-benar diberikan adab jadi anak-anak kita itu. Karena zaman sekarang itu adab itu udah mulai sangat langka. Udah mulai sangat langka. Itu kalau kita ngelihat-lihat di media itu Pak, anak-anak umur-umur segitu, ya Allah. Itu kemarin ada orang bahasanya cerita tentang anaknya itu luar biasa. Sampai kok bisa gitu anak-anak melakukan seperti itu. Lah anak-anak seperti itu bisa melakukan begitu karena orang tuanya. Jadi karena orang tuanya, makanya ini orang tua harus benar-benar. Jadi ketika anak umur 6 tahun harus diberi adab. Karena kalau belum apa-apa udah diperkenalkan tentang kemewahan, anak itu ngubernya itu aja. Kalau laki bini ngomongin yang masalah dunia, terus menerus depan anak, anaknya cita-citanya pasti dunia. Itu bisa dipastikan. Jadi kalau rumah tangga kita bicaranya bagaimana dunia, anak kita di benaknya adalah dunia. Sehingga yang enak menurut dia dunia, yang hebat menurut dia dunia. Makanya jangan begitu. Dari kecil kita sudah tanamkan bahwa dunia itu hanya sementara, yang selamanya adalah akhir. Sehingga anak kita nanti tumbuh di benak dia, di hati dia sudah terpatri bahwa dunia ini hanya sebentar. Gitu. Fa'idha balaghatis asinin, apabila telah sampai umur 9 tahun, usila firasuhu, maka dipisahkan firasuhu tempat tidurnya. Jadi anak kalau ada 9 tahun tempat tidurnya misah. Fa'idha balaghat 13 sana, apabila sudah sampai 13 tahun, daraba ala shalah, maka didorong anak itu untuk melakukan sholat. Nah sebelum 13 tahun sudah dipersiapkan tentang sholatnya. Apa persiapannya? Dibelajarkan tentang wudhu, diperkenalkan tentang toharo, diperkenalkan tentang sholat. Itu bahkan kalau di itu sangat jelas. Jadi anak itu ketika masa-masa menjelang balik, itu cara duduknya aja disuruh diperkenalkan. Jadi mungkin di antara kita juga banyak yang belum tahu cara duduk seperti apa. Jadi duduk tuh ada bahasa duduk iftiros, ada bahasa duduk tawarruk, ada bahasa sila. Jadi jangan anak itu di depan orang tua duduknya seenaknya. Itu dia ada. Jadi bagaimana cara salaman? Coba anak sekarang kalau salaman sama babanya, mamanya, ialah yang dicium tangannya sendiri. Bener ya?
Coba buat orang sekarang lihatin kalau salaman sama orang tua. Dia salaman tapi yang dicium tangan dia bukan tangan dia. Kira nama ceweknya aja baru tangan ceweknya yang dicium. Gitu. Harus diperkenalkan adabnya. Faida balagha sitta asyarata sanatan, apabila sampai umur 16 tahun, zawazahu, udah boleh dikawinin, dinikahin, juga syarat untuk menikahkan anaknya. Siapa abuhu, orang tuanya. Suma akada biyadihi, kemudian ambil tangannya, wa qala, dan bilang, qad adabtuka, aku telah memberikan adab kepada engkau, wa 'allamtuka, dan telah memberikan ilmu kepada engkau, wa ankahtuka, dan telah aku nikahkan siapa engkau, a'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, min fitnatika, dari fitnah engkau, di dunia, di dalam dunia, wa adzabika, dan dari adab engkau, fil akhirati, di dalam akhirat. Kada fil ihya, yang seperti ini diterangkan dalam kitab Ihya. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, bersabda kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana hala walidun waladahu afdalu min adabin hasanin. Tidak ada pemberian yang lebih berharga dari orang tua kepada anak. Jadi tidak ada pemberian yang paling berharga dari orang tua kepada anak min adabin hasanin, daripada memberikan adab yang baik. Jadi kalau kita punya anak, pengen memberikan sesuatu yang sangat berharga buat anak kita, yang terbaik adalah memberikan adab. Karena apapun kita berikan habis. Anak kita ulang tahun misalkan dibeliin handphone, habis ke handphone? Habis, dapat setahun juga udah minta ganti. Atau kita beliin motor sekalipun, iya kalau sekarang lagi enaknya motor ini, ntar 3 tahun juga udah minta ganti. Tetapi beda dengan adab. Kalau adab, hadiah orang tua kepada anak, jangankan di dunia, sampai di akhirat masih tetap bermanfaat. Cuma sekarang anak sekarang mau nggak dihadiahin adab? Dulu anak-anak kurang misalkan SMP gitu, kalau ngaji terus di pinggir jalan ada anak-anak yang nongkrong malu. Karena yang pada mau ngaji mau lewat. Ya, malu. Tapi kalau zaman sekarang terbalik. Jadi ada yang mau ngaji lewat, di situ ada anak-anak lagi pada main game, main handphone, yang mau ngajinya malu. Sehingga lewatnya muter. Jadi sampai segitunya. Makanya dari kecil ini kita sebagai orang tua harus memberikan adab kepada anak-anak kita. Jadi diberikan adab yang baik. Wa an Abi Dzar, dan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, berkata, kuntu jalisan, kata Abi Dzar, kuntu jalisan, suatu ketika pernah aku duduk inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza bil Hasan wal Husain. Nabi itu bersama cucunya Hasan dan Husain. Sama cucunya radhiyallahu anhuma, raqiba ala kanapi jaddihima. Jadi Hasan dan Husain itu naik di pundaknya engkongnya, di pundak Rasulullah. Coba bayangkan. Jadi Rasulullah seorang nabi, seorang rasul main sama cucunya bisa naik ke pundak. Jadi Rasulullah ketika di luar bersama umat, Rasulullah sebagai nabi. Ketika di medan perang, Rasulullah sebagai panglima perang. Tapi ketika di rumah, Rasulullah sebagai orang tua dan sebagai engkong. Yang namanya orang tua, yang namanya engkong, tentu pasti sayang sama anak dan cucu. Jadi nggak mentang-mentang berani, itu di medan perang jadi pemberani, ketika di rumah juga sangar, nggak begitu. Jadi ini pelajaran ya, kalau yang di luarannya sangar, kalau di rumah ya jangan dibawa sangar. Jadi jangan dibawa sangar. Ini Rasulullah sampai cucunya Sayyidina Hasan Husain naik ke pundaknya Rasul. Wa huwa yuhadditsuna, dan Rasulullah itu yuhadditsuna, berbicara kepada kami. Falamma faraqa min hadithihi, ketika selesai dari pembicaraannya, qala lahuma, qala berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahuma, kepada Hasan dan Husain, inzila, turunlah kalian, ya auladi, wahai anak-anakku. Jadi pas habis ngomong, itu benar ada tamu. Jadi ada tamunya Abi Dzar. Jadi cucunya pada naik ke pundak Rasulullah. Pas sudah selesai ngomong, baru disuruh turun. Inzila ya auladi, turun-turunlah wahai anak-anakku. Faqbala Aliun karamallahu wajhahu.
Masuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berarti orang tuanya dari Hasan dan Husain. Masuk Sayyidina Ali. Palamma ra'ayahu khafahu. Ketika Hasan dan Husain melihat Ali masuk, jadi ketika Sayyidina Hasan dan Husain melihat orang tuanya Sayyidina Ali masuk, itu apa? Khafahu, takut. Jadi pertama pas main sama angkongnya berani, pas orang tuanya masuk takut. Ini biasa. Kalau cucu biasanya lebih beranian sama angkong daripada sama orang tuanya. Kalau zaman dulu saya kalau di rumah diomelin, pasti saya kabur ke rumah angkong saya. Ya mungkin di sini ada yang begitu. Biasanya kalau babanya galak, biasanya nginepnya di rumah engkongnya, di rumah kakaknya. Lah ini Hasan dan Husain sama engkongnya yang notabene Rasulullah berani. Tapi ketika orang tuanya masuk Sayyidina Ali takut. Khafahu. Jadi Sayyidina Hasan dan Husain takut. Wa nazala buru-buru turun an dharijatihima dari pundak engkongnya. Jadi buru-buru turun. Ketika Rasulullah nyuruh dia nggak mau turun Hasan dan Husain. Tapi ketika bapaknya masuk Sayyidina Ali langsung buru-buru turun. Faqala lahuman Nabi, maka berkata kepada keduanya siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma balakum?" Apa yang menyebabkan kau turun? Kenapa engkau takut? Qala, berkata siapa Hasan dan Husain, "Khafana min abina." Telah nakut-nakutin saya siapa bapak saya. Jadi ketika amangkongnya mah dia biasa-biasa, ketika ada bapaknya masuk dia langsung buru-buru turun. Karena biasanya kalau orang tua nyuruh turun. Kalau engkong nyuruh turunnya dengan kasih sayang, biasanya kalau orang tua nyuruh turunnya sambil melototin. Ya benar ya, sambil matanya begini, turun ya lo. Jadi langsung turun. Jadi Ali datang nyamperin kepada Hasan dan Husain, wa darabahuma, dan dipukul. Jadi Sayyidina Hasan dan Husain dipukul. Kalau bahasa kita mungkin bahasa pukul di sini bukan pukul yang sampai menyakitkan. Jadi kalau bahasa kita mungkin empos atau jewer, tapi kan bahasa Arab ya sama doroba. Ya kalau orang dulu biasanya empos ya. Tahu Pak yang empos? Jadi yang pahanya diginiin ya empos juga kalau kenceng sampai pada biru atau dijewer. Jadi sama Sayyidina Ali anaknya dipukul, dijewer dan di empos. Wa qala, Sayyidina Ali ngomong kepada Hasan dan Husain, al-adab, pakai adab. Al-adab, pakai adab, khairul lakuma, lebih baik daripada lebih baik buat engkau berdua. Pakai adab. Kalau mangkong itu pakai adab, walaupun itu engkau, walaupun itu kakekmu, tetap pakai adab. Faqala Nabi, kemudian Nabi bilang kepada Sayyidina Ali, pada mantunya, ya Ali, la tanhal Hasan wal Husain. Ya Ali, jangan kau bentak Hasan dan Husain. Jangan kau bentak Hasan dan Husain. Fa innahuma rahatani wa rahata qalbi wa sarirati kabadi. Karena Sayyidina Hasan dan Husain itu cucu saya yang buat saya tenang. Hati saya yang bikin hati saya tuh di tengah capek bikin tenang, bikin fresh lah bahasanya. Mungkin banyak di antara kita yang sudah menjadi engkong ketika pulang kerja di tengah capek-capeknya, pas pulang nemuin cucu jadi senang, hilang capek. Benar. Ya ini yang udah jadi kakek-kakek kan banyak nih. Jadi pas pulang ngeliat cucunya gitu, walaupun cucunya nginjek-nginjek belakang apa tapi senang. Makanya ketika Sayyidina Ali melarang, Rasulullah malah negur Sayyidina Ali. Karena apa? Karena senang. Walaupun cucunya naik ke pundak, Rasulullah merasa senang. Jadi secara hati senang. Tapi apa? Taqala Ali karamallahu wajhah. Kemudian berkata siapa Ali karamallahu wajhah, sami'na wa ta'atan. Kata Sayyidina Ali, karena yang nyuruh di satu sisi mertua, tapi di sisi Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali ke Rasulullah itu di satu sisi mertuanya, tapi di sisi lain juga berhadapan dengan Rasulullah, dengan Nabi. Sehingga tidak ada pilihan buat Sayyidina Ali kecuali ngomong sami'na wa ta'atan. Saya dengar dan pasti taat. Tapi apa? Panazala Jibril, kemudian turun malaikat Jibril. Waqala dan berkata, ya Muhammad al-Haq. Jadi turun malaikat Jibril menegur Rasulullah. Ya Muhammad al-Haq. Utruk aliyan ayyu'adzibahuma. Ya Muhammad, biarkan Sayyidina Ali, biarkan Ali ayyu'adzibahuma untuk memberikan adab keduanya. Jadi dalam pemahaman ini Rasulullah ditegur oleh malaikat karena telah melarang Sayyidina Ali untuk memberikan adab kepada anak-anaknya.
Jadi anak kita ketika kita berikan adab di dunia, nanti di akhirat akan memberikan syafaat buat kita. Makanya anak itu Pak, jadi kayak senjata bermata dua gitu. Anak kita di satu sisi kalau kita benar berikan adabnya, benar ngurusnya, itu akan membawa kita masuk dalam surga. Tapi kalau anak kita biarkan bodoh dan terus melakukan kemaksiatan, maka bisa jadi anak kita menyeret kita ke dalam api neraka. Makanya harus benar-benar diperhatikan. Jadi terus maka kalian akan diberikan syafa'atuhum, akan syafaat mereka. Era apa kata Nabi? Falamma sami'a dzalika, ketika mendengar demikian, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad mendengar apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, qala Rasulullah langsung mengatakan, ya ma'syaral muslimin, kepada semua orang-orang muslim, wahai sekalian orang-orang muslim, man razaqahullahu taala, barang siapa yang dianugerahkan oleh Allah taala biwaladin dengan anak, fa'alaihi bita'dibihi, maka orang itu harus memberikan adab kepada anak-anaknya. Wa ta'limihi, dan memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Fa innaman, sungguhnya orang alim allama, yang memberikan pelajaran waladahu, akan anaknya, wa adabahu, dan memberikan adab kepada anaknya, razaqahullahu, maka Allah akan anugerahkan kepada orang itu syafa'atahu, akan syafaat dari anaknya. Benar mengurus anak, nanti kita akan dapat syafaat dari anak kita. Nyekolahnya juga yang benar. Jadi nyekolahnya, kalau mau sekolah ya pilih sekolah yang benar. Karena kan gini, aslinya yang punya kewajiban untuk mendidik dan mengajarkan anak adalah orang tuanya. Karena orang tuanya nggak bisa. Iya, jadi aslinya bukan gurunya, bukan. Aslinya yang mendidik, aslinya diwajibkan adalah orang tuanya. Karena orang tuanya tidak bisa, maka dititipkan kepada yang bisa. Tempat penitipan itu dinamakan sekolah, dinamakan TPA, dinamakan SD, dinamakan madrasah. Makanya orang tua menentukan juga. Kenapa menentukan? Menentukan anak itu disekolahkan di mana? Disekolahkan di mana? Jangan-jangan dia milih sekolah cuma menang hebat secara duniawi aja. Pendidikan komputernya hebat, jalan-jalannya jauh. Kalau lulusan aja bosan ke Bali minimal tuh, kadang-kadang ke Singapura. Tapi masalah adab tidak diajarkan. Nah ini makanya pilih sekolah-sekolah yang sekiranya anak kita itu dipelajari adab. Terus gimana kalau misalkan kitanya biarkan anak kita? Waman, dan barang siapa taroka membiarkan waladahu, akan anaknya jahilan bodoh. Anaknya tidak pernah diberikan adab, tidak pernah diajarkan tentang agama, tidak pernah diperkenalkan tentang sholat, tidak pernah diperkenalkan tentang Tuhannya, yang paling penting. Tidak pernah diperkenalkan dengan Tuhannya. Jadi setiap hari yang bahasa enak di mata anak adalah dunia. Bahasa mau dapat duit ya harus kerja. Bahasa mau terkenal harus begini. Tidak pernah diperkenalkan tentang Ar-Razzaq, pemberi rizki. Tidak pernah diperkenalkan tentang Al-Wakil, yang ngurus. Maka anaknya dibiarkan jahilan, maka ada apa? Kullu dzambin, setiap dosa amalahu yang dilakukan oleh anak yang diberikan bodoh, alaihi, bagi orang tuanya. Jadi setiap dosa yang dilakukan oleh anak yang tidak pernah dikasih ilmu, tidak pernah dikasih adab oleh orang tuanya, setiap dosa yang dilakukan orang tuanya juga kebagian. Mau Pak kebagian dosa? Kebagian dosa mau nggak? Nggak mau. Makanya kalau nggak mau dari sekarang anaknya dididik. Dari sekarang anaknya dididik tentang pendidikan agama, diperkenalkan tentang tauhid, diperkenalkan ilmu hakikat, diperkenalkan tentang ilmu syariat. Dididik anaknya. Karena apa? Jangan-jangan anak kita nanti ketika bodoh ya dosanya kebagian ke kita. Ya kalau ditanya, misalkan, kenapa nggak pernah sholat? Saya gimana mau sholat? Orang dari kecil nggak pernah diajarkan tentang sholat. Ayo. Kok nyolong? Orang bapak saya nggak bilangin kalau nyolong itu haram. Tuh, Pak. Jadi makanya diperkenalkan. Bagaimana kalau misalkan bukan haknya itu nggak boleh diambil. Itu dari kecil harus diperkenalkan.
Misalkan dari rumah pergi pakai sendal, pulang pakai sepatu. Tanya, jangan girang. Ini mah girang, aku mantep nih, pergi pakai sendal, pulang bawa sepatu. Pergi dia ongkosin 10.000, pulang bawa cepet, orang tuanya girang. Nah ini baru anak mama. Pergi bawa 10.000, pulang bawa 100.000. Ditanya, jangan, sekali lagi jangan, anak kita itu mengambil hak orang lain. Kalau dari kecilnya sudah tidak ditanya, bagaimana gedenya? Ya diperhatikan anak itu. Jadi makannya apa, pakaiannya apa, pergi kemana, pulang bawa apa, terus ditanya. Kenapa? Karena kalau kita biarkan setiap dosa yang dilakukan anak kita, itu orang tuanya kebagian. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai begitu, Pak. Jangan sampai begitu. Jadi ketika kita memberikan adab kepada anak, mendidik anak, kita didik anak kita tentang sholat, terus selama anak kita sholat, maka selama itu akan menjadi sedekah orang tuanya al-jariyah yang mengalir. Jadi kalau mau sedekah jariyah yang benar-benar, didik anak. Didik. Iya, misalkan anak kita ajarkan Al-Quran gitu. Terus dia baca Al-Quran. Selama dia baca Al-Quran, membaca Al-Quran, yang kita ajarkan kepada anak kita, maka selama itu pula akan menjadi sedekah buat kita orang tuanya. Iya kan anak. Jadi satu huruf aja ada fadilahnya kan. Kalau mengajarin Al-Fatihah aja, Al-Fatihah kan hurufnya banyak. Belum Al-Quran, ayat-ayat yang lain itu banyak, surat-surat yang lain. Jadi setiap kebaikan yang dilakukan anak itu akan menjadi sedekah buat orang tuanya. Sementara sedekah satu sok itu yang qat'u thawabahu akan terputus pahalanya. Artinya ketika habis sudah selesai. Jadi sedekah jariyah bukan hanya nyumbang ke masjid, bukan cuma hanya nyumbang ke mushola, tapi juga memberikan adab kepada anak. Kan masalahnya bukan begitu Ustaz. Masalahnya saya bagaimana mau ngajarin, saya juga kagak bisa. Ya, benar Pak ya. Pengen ngajarin, cuma kadang-kadang orang tuanya juga nggak bisa. Lah makanya caranya ketika orang tuanya tidak bisa, dititipkan ke yang bisa. Tapi dibiayain. Jadi biaya untuk mengeluarkan pendidikan anak itu bisa dikatakan sama seperti dia mendidik anak. Bahasa jangan dibiarkan sudah nggak bisa, anaknya juga tidak dimasukkan ke dalam sekolah, tidak diberikan pendidikan yang baik, tidak dipesantrenkan. Jadi gitu. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita berikan adab semua. Kita dalam hidup sehari-hari kan ada orang yang senang sama kita, ada orang yang nggak senang. Benar nggak? Bertetangga ada yang senang, ada yang nggak senang. Yang nggak senang biasanya orang itu iri. Biasanya orang itu iri, namanya hasid. Orang yang iri, orang yang hasid. Nah, biar orang yang hasid itu menjadi hina, bukan kita omelin, bukan. Jadi biar yang hasud sama kita menjadi hina, bukan caranya diomelin, tapi caranya dengan cara kita didik anak kita. Kenapa? Nanti dia akan paham ketika anak hasil didikan kita, anak-anak kita yang kita didik dengan baik akan menjadi orang baik. Sehingga yang hasud selama ini akan merasa hina. Jadi ini kadang-kadang kalau orang kan ketika dihasut sama orang, malah dia buru-buru beli yang banyak. Misalkan dia beli motor 1, ada yang iri, dia beli lagi motor 2. Ada yang iri lagi, dia beli mobil. Padahal bukan begitu. Ketika ada orang yang hasut, maka ketika dia ingin menghinakan yang hasut, maka hendaklah dia memberikan adab kepada anaknya. Wa qala alaihi salatu wassalam an-nadru ila wajhil aulad bisyukrin kan nadri ila wajhi nabihi. An-nadru memandang nih ila wajhil aulad kepada muka anak-anak bisyukrin dengan pandangan penuh syukur itu kan nadri seperti memandang ila wajhi nabihi kepada wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak nggak apa-apa, pengen melihat muka Nabi. Kalau pengen melihat muka Nabi, pandang wajah anak kita bisyukrin dengan tatapan penuh syukur. Kita pulang, anak kita masih kecil lagi tidur, tatap dengan syukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah anugerahkan anak
Maka perbaikilah ya Allah akhlaknya. Kalau ukuran aku yang mau bagi nggak bisa ya Allah, Engkau yang bisa ya Allah. Saya nggak kuat didik anak saya menjadi baik kalau bukan Engkau yang didik ya Allah. Gitu. Jangan ya kita pulang melihat anak gitu. Tapi dengan syukur Pak, bukan mandangnya dengan kesal. Pas pulang lihat anak lagi tidur, anak gue hitam amat ya. Itu ngapain sih ini? Ngikutin siapa ini ya? Jadi dengan bahasa penuh dengan syukur. Maka ketika dia mandang anaknya dengan pandangan penuh syukur, maka seakan-akan dia melihat wajah nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala dan bersabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, akrimu auladakum, akrimu muliakanlah oleh kalian auladakum akan anak-anak kalian, fa inna karamatal aulad, karena memuliakan anak-anak itu sitrum minan nar, akan menjadi pencegah dari api neraka. Memuliakan anak bisa menjadi satir, penghalang dari api neraka. Memuliakan anak bisa menjadi penghalang dari api neraka. Anak jangan emosi mulu, Pak. Muliakan anak kita tuh, muliakan anak kita, benar-benar dimuliakan. Karena apa? Karena anak itu, sekali lagi Pak, anak itu bukan, sekali lagi, bukan milik kita, bukan. Kita tuh dititipin. Kalau ada orang dititipin anak, anaknya tidak dimuliakan, yang dititipin marah. Makanya muliakan anak-anak kita, muliakan. Kadang-kadang kan ada orang, jangankan hidupnya, udah matinya bocah masih takut. Jangan lewat saudara galak buat orangnya. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-auladu khirsun minan nar. Al-aulad, anak-anak itu khirsun minan nar, penghalang dari api neraka. Wal aqlu ma'hum, dan makan bersama mereka itu bara'atun minar nar, bisa membebas menjadi suatu hal yang terbebas minan nar, dari api neraka. Makan bareng anak bisa terbebas dari api neraka. Enak dong. Makan bareng anak enggak ribet. Jadi pas wayanya makan, udah tinggal panggil istri, panggil anak, makan bareng-bareng, itu bara'atun minan nar. Bisa jadi pembebas dari api neraka. Ukuran sekarang harus ada yang ngalah. Kalau anak sekarang demennya kan kalau enggak apa yang panjang-panjang, sosis misalkan, chicken seblak. Kalau orang tuanya namun udah kaki demennya pecah, sampai bacem, urap. Harus masing-masing ada yang ngalah. Biar apa? Biar akur di meja makan. Sekali-kali bapak yang ngalah, makan-makan milenial, ya kan? Makan sosis, makan seblak, nggak apa-apa. Biar dia paling anak. Sekali-kali anaknya juga diperkenalkan, makan-makan zaman dulu, dikasih pecah, pakai insot, apa korok, apa makan bersama anak bisa menjadi pembebas dari api neraka. Wa karamatuhum zawazu 'ala sirat. Wa karamatuhum, dan memuliakan kepada mereka itu zawazun 'ala sirat, mempermudah 'ala sirat, dalam menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Nah gini Pak, kemarin guru ngomong begini. Orang kalau tidak pernah takut dengan api neraka, orang itu berarti tidak iman kepada api neraka. Sekali lagi, kalau orang tidak pernah takut, tidak merasa takut dengan neraka, orang itu bisa dikatakan tidak iman kepada neraka. Bahasa iman itu begini. Sekarang di sini semuanya telur. Tahu kan telur, semua tahu ya. Dimakan enak nggak telur? Enak nggak? Disemur enak, digoreng enak gitu ya. Sekarang saya tanya lagi, tai ayam tahu semua nggak di sini? Maaf ya, tai ayam tahu semua nggak? Dimakan enak nggak? Dimakan enak nggak? Pernah makan nggak? Kalau telur enak karena pernah, lah tai ayam belum pernah makan, tapi tahu nggak? Namanya iman. Jadi kalau ada orang ngomong saya belum pernah ke neraka, jadi nggak tahu panasan neraka, tai ayam kagak enak, belum makan tahu. Paham Pak maksudnya Pak? Itu iman tuh begitu. Jadi kalau ada orang tidak merasa takut dengan panasan neraka, orang itu bisa dikatakan tidak iman kepada neraka.
Kalau orang itu meremehkan siratal mustaqim, berarti orang itu tidak pernah percaya kepada siratal mustaqim. Nih kalau zaman dulu kita digambarkan siratal mustaqim itu tajamnya laksana rambut dibelah berapa? 7 ya. Rambut kecil dibelah 7 semalam tajamnya. Kalau sama silet aja kita takut, rambut dibelah 7 itu jauh lebih tajam daripada silet. Berarti kita takutan dengan sesuatu yang terlihat dengan mata dibanding sesuatu yang tidak terlihat dengan mata. Padahal iman itu yang dibutuhkan itu. Kalau api kompor aja kita takut karena merasa panas, bagaimana mungkin api neraka begitu kita nggak takut? Nggak tahu. Makanya kalau orang yang benar-benar takut kepada neraka, ketika diomongin begini pasti dijalanin, pasti dijalanin. Di besok siap-siap tuh belanja yang rada banyakan, karena mau makan bareng sama anak ya. Wa qala alaihi wasallam akrimu auladakum. Akrimu muliakanlah oleh kalian auladakum anak-anak kalian, fa inna man akrama auladahu, barang siapa yang memuliakan kepada anak-anaknya akramahullahu fil jannah, maka Allah akan memuliakan orang itu di dalam surganya Allah. Berarti hukum kebalikannya, kalau ada orang memuliakan anak, nanti sama Allah dimuliakan di surga. Kalau ada orang yang tidak pernah memuliakan anaknya, berarti Allah juga tidak akan pernah memuliakan orang itu. Jadi siapa memuliakan anak? Siapa memuliakan anak? Jangan sampai anak kita itu lebih nurut kepada temannya daripada orang tuanya. Kalau temannya ngajak main futsal langsung kabur. Kalau emaknya minta diantarin ke pasar, anak pura-pura. Kenapa? Jangan-jangan kalau anaknya ke pasar, emaknya nggak pernah ngasih apa-apa. Tapi ketika temennya ngajak main futsal, tinggal main, nggak pakai patungan. Senang kan gitu. Jadi melakukan anak. Wa qala alaihi salatu wasallam, inna fil jannati daran. Terakhir, sesungguhnya dalam surga itu ada daran. Ada rumah. Maksudnya adimatun jiddan. Rumah itu sangat besar. Yuqalu laha darul farhi, dinamakan kepada rumah itu namanya darul farhi, rumah senang. Buat siapa rumah itu diperuntukkan? La yadkhuluha, tidak masuk ke dalam rumah itu illa man farihha sibyan, illa man farihha sibyan. Pakai tasdid. Ini li ta'diyah. Kecuali orang-orang farihha sibyan yang memberikan senang kepada anak-anak. Jadi dalam surga itu ada rumah namanya darul farhi, rumah senang. Rumah itu diperuntukkan la yadkhuluha, tidak boleh masuk ke dalam rumah itu dalam surga illa man, kecuali orang farroha yang membuat senang asibyan, akan anak-anak. Jadi rumah diperuntukkan buat hanya orang-orang yang membuat senang anak-anak. Anak siapa aja, ini umum. Anak siapa aja. Jadi umum, pokoknya anak-anak, ada anak kecil, misalkan udah dibagiin duit orang 2000 atau dikasih makanan atau dikasih apa, itu Pak. Jadi dari sekian. Atau minimal kalau ada orang lain kita enggak itu anak kita sendiri, setiap kita pulang dari mana misalkan pergi ke mana gitu ya, pas karena di rumah ada anak kecil, ada anak atau cucu, itu jangan lupa kita beliin sesuatu atau kita oleh-olehkan sesuatu. Buat apa? Buat memberikan kesenangan kepada anak-anak cucu kita. Jangan kalah sama nenek-nenek Pak. Nenek-nenek kalau ngaji pasti pakai selampe, bos selampe. Kalau nggak kerudungnya 2. Fungsinya buat apa? Ya ini buat nguntel-nguntel ini nih. Iya kan? Kue basah, kue bolong, ini ditaruh tuh selampenya, ya sih. Karena masa pelakunya. Kenapa? Dia pikirin anaknya, dia pikirin anak-anak cucunya. Sehingga apa? Orang yang di rumah anak-anaknya pasti seneng. Jadi gitu. Jadi mudah-mudahan sekali lagi ini mudah-mudahan di pertemuan kali ini masing-masing dari kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mendidik anak-anak kita. Dan Allah bukakan hati anak-anak kita biar jadi orang yang benar. Karena biar jadi orang yang benar. Kenapa? Karena kalau di zaman sekarang untuk ukuran pintar banyak. Masalah agama, untuk ukuran orang pintar banyak. Orang sekarang SD itu udah jus-jusan. Benar ya? Ya sekarang nih lulus SD itu udah ada yang 3 jus, udah ada yang 7 jus. Itu kalau lomba-lomba itu sampai 7 jus. Sementara orang-orang tua kita zaman dulu, jangankan SD, imam masjidnya aja itu bahasanya apalannya cuma al-hakumut. Kenapa? Karena tarawih dipakainya itu. Jadi kalau tarawih cuma al-hakumut sampai pulau jumroh binas.
ngelengkap dikit ini anzal, bener ya. Tapi kalau orang sekarang orang bacanya panjang-panjang, ada Al-Baqarah, ada gini-gini. Tapi secara pinter iya orang sekarang lebih pinter. Tapi secara bener, insya Allah bener orang zaman dulu. Iya, orang sekarang punya anak 2 ribet. Orang dulu punya anak 9, 10. Saya 9 bersaudara. Artinya apa? Orang dulu anaknya banyak-banyak, tapi insya Allah bisa kasih makan. Jarang lalu biasa-biasa. Ya sekolah ini ya biasa, ngasih makan biasa. Tapi orang sekarang punya anak 2 aja berantem mulu, ribut. Iya. Padahal secara pintar orang zaman dulu nggak pakai handphone, Pak. Orang zaman dulu nggak pakai handphone, nggak ada motor. Coba orang sekarang dari sini jalan ke pasar Bengkok nggak naik motor, orang sekarang nggak mau kan? Iya orang zaman dulu begitu Pak. Saya ketemu lagi, saya kan sana dia sedikit di Kedoya. Saya ketemu orang tua naik sepeda bawa rambutan penuh yang apa yang munjung. Itu ketemu di Pesing, pasar Pesing. Tahu pasar Pesing? Daerah Bogor. Coba bayangkan naik sepeda bawa rambutan full dari Parung Sarang ke pasar Pesing. Orang tua zaman dulu, tapi tidak pernah ngeluh. Bocah sekarang sekolah kagak naik motor, habis bawanya domel-domelin. Malu, Pak. Bapak kan orang kaya. Iya kan orang kita ngasih ongkos kurang aja bapaknya domelin. Kenapa? Itu bukti orang dulu mendidik anaknya dengan ikhlas, mendidik anaknya dengan ikhlas. Nggak ada kepentingan tetangga, nggak ada kepentingan tetangga. Tapi kalau orang kita andai didik aja urusan sekolah, nggak usah pakai sekolah, urusan makan aja Pak, gaya-gayaan. Jadi kalau pada kumpul nih ibu-ibu nyuapin anaknya, itu launya jadi bahan perbincangan. Itu apa pakai wortel? Anak saya makan wortel sering alergi gitu. Minimal ayam. Iya tuh kan ibu sering tuh pada bawa anak pada main nyuapin. Itu main gaya-gayaan lauk. Jangan kira nyuapin Pak. Belum lagi kalau nganterin anak coba. Lihat kalau nganterin anak. Itu kalau topnya pink, sampai sengal harus pink. Iya kan? Iya kan kalau di SD itu kan pada nganterin itu ibu-ibu kelas ibu. Semuanya itu kan pakaiannya apanya. Zaman dulu nggak begitu. Makanya sekali lagi kalau mau didik anak dengan ikhlas, mudah-mudahan kita diberi keikhlasan dalam mendidik anak-anak kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.